that I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. Halo, perkenalkan nama saya Janeta Makasentis, saya kelas 10 dari SMAK Santo Franciscus Xaverius Ruteng. Jadi saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dan hukum yang terjadi pada masyarakat. Yang pertama, dampak positif dan negatif informatika terhadap ekonomi pada masyarakat. Dampak positif yang pertama, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkat kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Yang ketiga, persaingan dalam dunia kerjasama sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuannya yang dimiliki. Yang keempat, semakin maraknya penggunaan informatika atau TIK akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Keenam, perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembelian yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. 7. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. Nah, setelah dari dampak positif, ada pun dampak negatifnya. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkannya. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Yang ketiga, adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. 4. Dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang disediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Kelima, resisten membeli secara online. Bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa janggal ketika harus transaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau tak dikirim, atau bahkan barang yang dikirim tetap tak diterima. Oke, itu saja dampak positif dan negatif sosial informatika pada ekonomi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika pada aspek hukum. Informatika atau yang biasanya disebut sebagai TIK ataupun IPTEK merupakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki manfaat bagi pembangunan suatu negara. Namun, jika digunakan dengan tepat, IPTEK juga bisa merugikan. Jika tidak digunakan dengan tepat, IPTEK juga bisa merugikan. Kemajuan IPTEK bisa memiliki dampak positif dan negatif di berbagai bidang negara, salah satunya bidang hukum. Nah, contohnya pada Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang tentunya saja keadaan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh kemajuan IPTEK di Indonesia. Kemajuan IPTEK di Indonesia bisa menimbulkan kebijakan aturan atau undang-undang baru berkaitan dengan IPTEK. Nah, berikut dampak positif kemajuan IPTEK pada bidang hukum. Yang pertama, membantu menguatkan supremasi hukum. 2. Membantu meningkatkan sistem demokrasi yang dijalankan rakyat. Yang ketiga,
meningkatkan tuntunan dilaksanakannya hak asasi manusia. Keempat, membantu menyiarkan kebijakan dan aturan dari pemerintah pada rakyat secara luas. 5. Menguatnya regulasi hukum. 6. Memperketat pengaturan berlandaskan hukum. 7. Memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai hukum. 8. Membantu terkuatnya kasus yang merugikan, misalnya kasus kejahatan yang menjadi viral dan mendapat dukungan masyarakat. Kesembilan, media bagi rakyat untuk menyampaikan suara terhadap kinerja lembaga hukum. 10. Membantu merekam dan menyimpan suatu perkara untuk dijadikan alat bukti hukum. Dari dampak positif, adapun dampak negatifnya. Yang pertama, banyak muncul kabar bohong atau hoax yang merugikan. 2. Munculnya berita yang bertujuan adu domba antar golongan. Yang ketiga, munculnya tindakan anarkis yang dilakukan masyarakat. 4. Mengikis sikap toleransi antar umat beragama yang memicu kekerasan. 5. Meningkatkan tindakan kejahatan dunia maya seperti penetasan atau pencurian data. 6. Muncul kasus perundungan seperti cyber atau cyberbullying. 7. Banyak menjadi pelanggaran hak cipta. 8. Banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia di media online. 9. Munculnya kasus predator anak, yaitu orang dewasa yang suka mengincar anak-anak untuk diculik karena marak orang tua mengunggah foto anak mereka di sosial media. Yang ke-10, kasus penipuan berbasis online yang memicu perancangan undang-undang perlindungan di dunia maya. Nah, itu dampak positif dan negatif kemajuan iptek pada bidang hukum. 둥그름 젖 속에서 And they said that